Banjir pemirsa juga merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi ini terjadi setelah hujan deras mengguyur Pati semalaman. Akses jalan utama hingga pemukiman warga pun terendam banjir. Satu-satunya akses jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kayen juga terendam banjir. Para perawat yang hendak masuk ke rumah sakit terpaksa harus rela menerjang banjir. Begitupun dengan warga dari luar Kecamatan Kayen yang tidak tahu jika akses jalan menuju ke rumah sakit kebanjiran. Mereka pun harus nekat menerjang genangan air. Banjir juga menyebabkan jalur utama Pati Grobogan terputus. Sejumlah kendaraan bermotor tidak berani melintas lantaran takut mogok di tengah genangan air. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh aktivitas pengundulan hutan di Pegunungan Kendeng. Air hujan yang turun tidak bisa cepat diserap dan akhirnya melimpah ke jalan-jalan utama dan pemukiman warga. Seperti apa pemirsa kondisi banjir terkini di Pati, Jawa Tengah? Kami bergabung bersama kontributor Udin Alinani. Udin, apakah banjir di Pati sudah mulai surut? Ya, selamat siang Maria dan selamat siang pemirsa. Dapat kami gambarkan bahwa kondisi banjir di Pati ini 2 hari terakhir ini semakin meluas, di mana awalnya hanya merendam Kecamatan Kayen, saat ini sudah merendam 5 kecamatan di 10 desa di 5 kecamatan. Di mana kecamatan tersebut dan Kecamatan Kayen, kemudian Kecamatan Jakenan, Kecamatan Batangan, Kecamatan Yabus, dan Kecamatan Pati, Petapayu. Dan dapat kami gambarkan bahwa kondisi banjir di sejumlah desa ini bervariasi, ketinggian air bervariasi antara 40 cm sampai dengan 80 cm. Dan yang paling terparah saat ini ada di Kecamatan Jakenang, di mana tempat saya berdiri ini adalah salah satu desa yang terparah dilanda banjir, yakni Desa Gonggong, di mana di sini hampir 80% rumah-rumah warga tergenang oleh banjir dan sejumlah fasilitas umum seperti balai desa, kemudian musola dan sekolah terendam banjir sehingga aktivitas warga terganggu. Dan kami gambarkan bahwa di sini ada sejumlah sekolah yang terendam dan siswa mereka saat ini sedang diliburkan karena tingginya air yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Dan hari ini dapat kami gambarkan pula bahwa ketinggian banjir ini kemungkinan akan terus bertambah, di mana curah hujan saat ini di Pati masih sangat tinggi dan saat ini tempat yang berdiri masih terjadi hujan gerimis lagi, sehingga ketinggian air diperkirakan oleh warga masih akan terus bertambah. Maria. Baik Udin, jika jalur Pati Grobogan ini bagaimana? Apakah masih terputus sekarang? Ya, Maria, untuk jalur Pati Grobogan sendiri saat ini sudah mulai surut, namun sejumlah akses jalan antara Pati dan Rembang ini saat ini sudah mulai tenggelam dan terendam sepanjang 1,5 kilometer. Hal ini menyebabkan jalur tersebut terjadi pelambatan kendaraan sehingga arus lalu lintas padat merayap. Dan ketinggian air di jalur tersebut, di jalur Pati Rembang, tepatnya di Desa Glonggong ini, ketinggian air di jalan mencapai 40 cm sampai 50 cm. Maria. Baik, Udin, apa penyebab banjir di Pati sehingga hampir setiap tahun ini selalu dilanda banjir? Ya, penyebab banjir di Pati setiap tahunnya ini pertama karena tingginya intensitas hujan yang melanda Pati di 2 hari terakhir ini sehingga menyebabkan sejumlah sungai yang ada di anak sungai dan Sungai Juwana meluap di Pati. Dan dapat kami anggap bahwa penyebab utama adalah selain penggundulan hutan di Pegunungan Kendeng, jadi pendangkalan di Sungai Juwana yang setiap tahunnya terjadi ini sangat parah sehingga sungai-sungai kiriman banjir dari Pegunungan Kendeng kemudian dari sejumlah anak sungai masuk ke Sungai Juwana tidak mampu menampung sehingga meluap ke permukiman warga. Maria. Baik, Udin Alinani melaporkan langsung dari Pati. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.